Gemilang Aditya Putera Perdana dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan NIM B10018393 dari jurusan Hukum Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, sebelum kita membahas tentang hukum perkawinan, ada baiknya kita membahas terlebih dulu apa itu hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Pasal 1/3 UU nomor 23 tahun 2002. Hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya hubungan perkawinan, hubungan darah. Hubungan keluarga dibagi menjadi dua. Hubungan keluarga yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Misalnya, hubungan antara ipar, mertua, anak tiri, menantu. Yang kedua, sedangkan hubungan yang terjadi karena pertalian darah, misalnya hubungan dengan bapak atau ibu, nenek, kakek, buyang, atau garis lurus ke atas atau garis leluhur. Hubungan dengan anak cucu, cicit, garis lurus ke bawah atau garis keturunan. Hubungan dengan saudara dan anak-anak saudara kandung garis ke samping. Adapun itu di Indonesia terdapat 3 sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapaan atau patriarchat federatelegik, yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki, misalnya masyarakat Batak, Ambon, Bali, corak utama, dan perkawinan dalam kekeluargaan patriarchat bersifat kebapaan adalah perkawinan jujuran, di mana si istri dibeli oleh keluarga suami dan keluarga istri itu dengan sejumlah uang harga pembelian. Maka si suami turut berdiam di rumah istri atau keluarganya. Si suami sendiri itu tidak termasuk keluarga istri, tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya, dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan pada anaknya. Pada perkawinan, si suami mendapat penghibaan dari istri berwujud uang atau barang, kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, atau barang kekayaan yang dipergunakan untuk lainnya atau untuk membeli sesuatu. Suami dan istri dan anaknya biasanya diambil dari milik keluarga si istri tersebut dan dikuasai oleh seorang yang dinamakan mama kepala waris, yaitu seorang laki-laki tertua pancer, laki-laki dari keluarga si istri. Yang ketiga, sifat bapak atau ibuan parental ouderage, yaitu masyarakat yang tidak ada mengutamakan laki-laki atau perempuan, misalnya masyarakat Jawa, Melayu. Dalam masyarakat parental, kebapaan atau keibuan, pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukannya dalam. Yang ketiga, perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur dan belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Yang keempat, pernyataan dewasa atau handlicting. Pernyataan dewasa atau handlicting adalah pernyataan terhadap seseorang yang belum mencapai usia dewasa untuk sepenuhnya atau hanya terhadap beberapa hal saja, dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa. Yang kelima ialah curatele atau pengampuan, adalah
adalah keadaan di mana seseorang atau kurandus karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak dalam segala cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Kriteria seseorang diletakkan di bawah pengampuan adalah dewasa tetapi ia menderita sakit ingatan kayak pelupa, kayak amnesia kayak gitu. Ia mengobrolkan kekayaannya atau ia lemah pemikirannya. Adapun menurut beberapa para ahli, perkawinan itu adalah satu, yang pertama, menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikoro, sarjana hukum, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, menurut Profesor R. Subakti, sarjana hukum, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, menurut Paul Sultan, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin yang diakui negara. Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah yang pertama, untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa demi pelestarian keturunan. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Adapun 5 unsur perkawinan itu sendiri adalah yang pertama, ikatan lahir batin. Yang kedua, antara seorang pria dan seorang perempuan. Yang ketiga, sebagai suami istri. Yang keempat, membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang kelima, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Asas-asas perkawinan yaitu yang pertama, asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. Yang kedua, perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. Yang ketiga, perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. Supaya perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Yang kelima, perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Yang keenam, perkawinan menyebabkan pertalian darah. Yang ketujuh, perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu sendiri. Yang ketujuh, asas kesepakatan bab 2 pasal 6 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974, yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri. Asas monogami pasal 3 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun ada perkecualian. Pasal 3 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4 sampai 5 perkawinan. Contoh kasus dalam pembelajaran kali ini yaitu pembatasan perkawinan Jessica Iskandar dengan Ludwig, yang jadi subjeknya suaminya yang konon merupakan keturunan bangsawan Jerman, Ludwig Franz Wilbert, menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 13 Oktober lalu. Ia merasa tak menikahi bintang Dialova itu. Masalah itu juga melibatkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil DKI Jakarta lantaran ada dugaan pemalsuan dokumen. Sebab saat kakak Jessica datang ke Disduk Capil 17 Desember 2013, ia sudah membawa dokumen lengkap soal pernikahan yang sang adik jalani. Diakui Kusnul Anwar, salah satu staf LBH Apik yang diwawancarai CNN Indonesia Rabu 26 bulan 11. Istilah pembatalan perkawinan memang kurang populer di Indonesia. Secara angka masih jauh lebih tinggi perceraian ketimbang pembatalan. Apa sebenarnya pembatalan perkawinan? Mengutip situs resmi LBH Apik, itu merupakan anggapan tidak sah atas perkawinan yang telah dilakukan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika ada pihak yang memenuhi syarat mengosongkan perkawinan. Syarat
Cara proses pembatalan perkawinan dan perceraian nyaris sama. Yang berbeda hanya hasil akhirnya diterangkan Anwar. Perceraian masih Contoh kasus dalam pembelajaran yang saya videokan ini ialah pembatasan perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig. Jessica Iskandar yang jadi subjek, suaminya yang konon merupakan keturunan bangsawan Jerman, Ludwig Franz Wilbert, menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober lalu. Ia merasa tak menikahi bintang Dialova itu. Sementara pernikahan Anda dan Jonas sudah diketok palu untuk bantai oleh Pengadilan Agama Kota Depok. Kasus Jessica dan Ludwig masih bergulir. Depok, kasus Jessica dan Ludwig. Astagfirullah. Supaya sah, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri, dan juga perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dan istri tersebut. Syarat-syarat perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut KUH Perdata. Yang satu, kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun. Yang kedua, harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak. Yang ketiga, untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat dari 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama. Yang keempat, tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak. Yang kelima, untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya. Yang keenam, asas monogami yang mutlak pasal 27 KUH Perdata. Dan B, menurut UU nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21. Itu sedikit penjelasan tentang hukum kekeluargaan dari saya. Dan sekarang kita akan masuk kepada inti dari presentasi saya ini, ialah hukum perkawinan menurut hukum perdata. Apa itu hukum perkawinan menurut hukum perdata? Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahir antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat, tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu dimungkinkan perkawinan ini ekstrim. Adapun pengertian hukum perkawinan menurut UU nomor 1 1974 ialah bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahkan bukan hanya ikatan lahirnya saja, tetapi juga ada ikatan batin, di mana ikatan ini didasarkan kepada percayaan calon suami istri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Adapun secara luas, hukum keluarga atau family marriage meliputi tentang 1. Keturunan, 2. Kekuasaan orang tua atau Ordnungsrecht, yang ketiga perwalian atau Vogdi, yang keempat pengampuan atau Kortele, yang kelima pendewasaan atau Handlichting, yang keenam perkawinan. Yang pertama, keturunan adalah anak sah, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Asal usul seorang anak haknya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Asal usul seorang anak yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 55 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Yang kedua, kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang belum mencapai usia dewasa atau belum sampai usia 18 tahun gitu, atau juga belum kawin selama orang tua tersebut keduanya terkait dalam perkawinan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya tentang kekeluargaan. Maaf kalau ada salah ngomong atau salah kata atau tutur kata atau penjelasannya ada yang salah. Saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.